Hai guys, kami dari peserta Latsar Angkatan 126 kelompok 4, sub kelompok 2, akan memberikan sedikit pemaparan tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ulas Tahir. Saya selaku host di sini dan kita juga ada host yang kedua. Halo, perkenalkan nama saya Ricardo Gosjen, saya sebagai host. Dan di sini kita ada mempunyai 3 narasumber. Yang pertama teman saya yang itu Voldi, dan yang kedua ada Risaldi, dan yang ketiga ada teman saya juga yang namanya Ibrahim. Baik, baik. Silakan untuk narasumber pertama menjelaskan tentang asal daerah, UPT, dan Halo, nama saya Poldi Gilbert Usmani. Saya berasal dari kota Ambon dan hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kota Ambon. Jadi, kota Ambon adalah ibu kota sekaligus kota terbesar yang ada di Provinsi Maluku. Letak kota Ambon sendiri sebagian besar berada di dalam Pulau Ambon. Jika Anda berkunjung ke Ambon, jangan lewatkan tempat-tempat wisata menarik yang ada di sana. Salah satu yang menonjol dari wisata Ambon adalah pantai-pantainya yang indah dengan pasir putih. Dan juga kota Ambon tidak terlepas dari benteng-benteng peninggalan sejarah Belanda pada zaman dahulu. Salah satunya ada di UPT saya, yaitu di Pulau Saparua, Benteng Durstede, dan Benteng Victoria. Dan masih banyak lagi peninggalan-peninggalan sejarah. Kota Ambon memiliki makanan yang sangat khas dan sangat banyak jenisnya, yaitu salah satu makanan yang paling terkenal di kota Ambon adalah papeda yang terbuat dari pohon sagu. Kota Ambon merupakan kota yang tidak terlalu besar, tetapi dengan penduduk di kota Ambon, mereka bisa menciptakan suasana yang sangat indah di kota Ambon tersebut. Oke, baik-baik. jadi sekian itu pengenalan saya. Baik, terima kasih untuk teman kita, Foldi Usman. Selanjutnya kita ke narasumber kedua, Rizal Diaya. Silakan untuk pemaparannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Diahya, asal UPT dari LP kelas 2B Bualemo, Provinsi Gorontalo. Pertama-tama saya ingin sedikit mengenalkan tentang asal daerah saya, ini Provinsi Gorontalo. Kalau ditarik ulur dari sejarahnya, Provinsi Gorontalo itu sebelum tahun 2000 masih tergabung dengan Provinsi Sulawesi Utara. Akan tetapi pada tanggal 22 Desember tahun 2000, Provinsi Gorontalo disahkan menjadi satu provinsi dan telah berpisah dengan provinsi. Kemudian aspek yang kedua ingin saya kenalkan, ini mengenai makanan khas yang ada di Provinsi Gorontalo. Memiliki berbagai macam makanan khas, tapi yang paling banyak dikenal yakni binde biluhuta, yakni milu siram atau sup jagung. Tentang makanan khas Gorontalo yang satu ini, milu siram terdiri dari komposisinya yakni jagung, kemudian suiran ikan cakalang, kemudian dikasih taburan kelapa dan ada sayuran terongnya. Nanti untuk teman-teman yang bisa merasakan. Kalau tidak salah sudah dijual di beberapa daerah. Cuman untuk milu siram itu sendiri, kalau salah di tahun berapa sempat dinyatakan sebagai makanan terenak dari provinsi. Kenalkan dari Gorontalo, ini tempat wisatanya. Gorontalo itu terdapat berbagai macam tempat wisata. Yang paling utama yakni wisata bersejarahnya, ini Benteng Otanaha. Kemudian yang kedua, tempat wisata hiu paus. Kalau tidak salah kemarin sempat didatangi oleh mantan Menteri Kelautan Ibu Susi Susi Puja. Pujiastuti.
Susi. Pernah datang ke Gorontalo untuk melihat langsung wisata hiu paus yang ada di Botu Barani. Kemudian tempat wisata lainnya, kemudian Pulau Cinta. Terus yang saya ingin tekankan ya, ini orang Gorontalo itu dikenal ramah-ramah. Kayaknya orang-orang di setiap daerah ramah-ramah sih menurut saya. Terlebih khusus di Baik, Indonesia, rata-rata untuk orang-orang ramah. selanjutnya, siap. Untuk selanjutnya saya langsung saja ke materi, yakni tentang indikator bela negara. Indikatornya dari wawasan kebangsaan. Dia terdiri dari 5 indikator. Yang pertama ini cinta tanah air, 1945. Nilai-nilai dasar dalam bela negara itu ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 3 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ingin saya sharing di sini kepada teman-teman sekalian, yakni kelima aspek indikator nilai-nilai bela negara. Yang pertama cinta tanah air. Cinta tanah air ini contohnya yakni jiwa dan raga bangga sebagai bangsa Indonesia. Maksudnya kayak begini, kita warga Indonesia yang misalnya sudah punya karir di luar negeri, misalnya di Malaysia atau di Amerika, tetap memiliki jiwa dan raga rasa bangga terhadap bangsa Indonesia ini dengan mengenalkan ciri khas dari bangsa Indonesia sendiri, yakni kalau tidak salah di luar negeri itu sering diadakan festival-festival yang mengenalkan budaya dan adat bangsa Indonesia dari segi pakaian batik dan berbagai macam adat dan budaya. Kemudian indikator kedua ini sadar berbangsa dan bernegara. Contohnya yakni ikut berpartisipasi dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik. Dan yang ketiga ini setia pada Pancasila sebagai ideologi negara sebagaimana yang dijelaskan oleh teman kita Pak Foldi tadi. Contohnya ini paham terhadap nilai-nilai Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Indikator yang keempat, yakni rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contohnya bersedia mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk bangsa dan negara. Kemudian indikator akhir yakni kemampuan awal bela negara. Contohnya memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta senantiasa memelihara jiwa dan raga. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sharing dan bawakan kepada teman-teman sekalian. Apabila ada pertanyaan, dikembalikan kepada host. Terima kasih. Baik. Terima kasih untuk teman kita Rizal Yahya. Mengingat waktu kita tinggal beberapa menit, selanjutnya kita ke narasumber kita yang kedua, teman kita Rizal Ibrahim. Dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada host 1, Mbak Ulas, atas kesempatan yang diberikan. Saya akan memperkenalkan ya. Perkenalkan, nama saya Rizal Ibrahim, asal UPT Lapas Kelas 2B Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara. Mungkin teman-teman di sini sudah pada tahu ya, bahwa Provinsi Maluku Utara itu kental dengan daerah kerajaan yang memiliki 4 kesultanan. Yang pertama, yang tertua, yaitu Kesultanan Ternate, terus setelahnya kedua Kesultanan Tidore, yang ketiga Kesultanan Bacan, dan yang paling terakhir yang bungsu ya, itu Kesultanan Jailolo, di mana di tempat saya bertugas. Nah, khususnya Jailolo ini untuk bisa sampai ke sini yaitu melakukan perjalanan laut ya dari ibu kota Provinsi Maluku Utara yang dulunya itu kota Ternate, naik kendaraan speedboat sekitar 45 menit baru sampai ke ibu kota Provinsi Halmahera Barat. Nah, untuk daerah Halmahera Barat ibu kota Jailolo yang terkenal itu tempat-tempat wisatanya yaitu pemandian air panas di
Desa Galala, terus ada pemandian air terjun di Desa Pubanena. Oke, baik, mungkin itu saja ya perkenalan profil dari daerah saya. Untuk menghemat waktu, saya langsung saja kepada isi materi ya, pembahasan materi yang ingin saya sampaikan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang ingin saya sampaikan, saya membagi menjadi 3 subtema, yaitu yang pertama pengertian, yang kedua sejarah, dan yang terakhir fungsi dari Bhinneka Tunggal Ika. Ya, yang pertama, secara etimologi atau asal-usul bahasa kata-kata Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno, yang jika diartikan secara harfiah dipenggal ya berkata Bhinneka artinya beragam atau bermacam-macam, tunggal satu, ika itu. Jadi kesimpulan Bhinneka Tunggal Ika secara harfiah memiliki arti beraneka satu itu. Maknanya bisa dikatakan beraneka ragam tetapi masih tetap satu. Nah, semboyan ini diambil dari kitab atau nama kitabnya Suta Soma, pengarangnya Empu Tantular yang hidup pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14 Masehi. Melalui semboyan ini Indonesia bisa dipersatukan dan semua keberagaman tersebut menjadi satu bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menggambarkan bahwa persatuan dan kesatuan yang terjadi di wilayah Indonesia dengan keberagaman penduduk Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku, bahasa, ras, agama, dan kepercayaan masyarakat adat tidak membuat Indonesia menjadi terpecah atas segala macam perbedaan. Inilah kemudian Bhinneka Tunggal Ika dibentuk. Nah, saya masuk yang ke sub kedua, yaitu sejarah lahirnya Bhinneka Tunggal Ika. Untuk kita mengetahui sejarah terbentuknya, itu penting sekali ya, bahwa semboyan Bhinneka Tunggal ini dikenal untuk pertama kali pada masa kerajaan Majapahit ya, itu lahirnya di era kepemimpinan Wisnu Wardana sekitar abad ke-14 Masehi, kental dengan budaya Hindu. Nah, untuk perumusan semboyan ini didasari keberagaman di berbagai pulau. Karena yang kita tahu sendiri bahwa Indonesia merupakan negara salah satu dengan pulau terbanyak, dengan seluruh perbedaan budaya, suku, kepercayaan, dan masih banyak lagi, maka perlu dirumuskan itu semboyan untuk mempersatukan dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Nah, untuk fungsi semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini, ya saya membagi menjadi 5 poin. Yang pertama, menciptakan dan menjaga kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, membangun kehidupan yang toleran. Dan ketiga, sebagai rambu-rambu peraturan dan kebijakan negara. Yang keempat, membantu mewujudkan cita-cita leluhur bangsa. Dan yang kelima, membentengi perdamaian Indonesia. Nah, saya merangkum kesimpulan dari 3 subtema ini bahwa jadi Bhinneka Tunggal ini merupakan semboyan yang tertera dalam lambang negara. Bhinneka Tunggal ini merupakan semboyan bangsa yang harus dijunjung tinggi oleh setiap warga negara. Sekian, terima kasih dari saya atas materi yang saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada host apabila ada pertanyaan. Sekian. Oke, untuk baik. host. Baik. Apa ada pertanyaan untuk host yang kedua? Sudah cukup jelas dari cara pemaparan dari Bapak Rizal Ibrahim, jadi udah nggak ada pertanyaan lagi. Bagipun 3 narasumber yang ada. Oke, terima kasih untuk ketiga narasumber yang telah memberikan penjelasan tentang materi podcast kali ini dengan baik dan cukup seru. Terima kasih. Semoga materi kami bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.